saat ini. Pada era globalisasi saat ini, tantangan penggunaan bahasa Indonesia semakin berat. Penggunaan bahasa yang baik dan benar secara lisan maupun tulisan memang dirasa kurang. Ruang publik kita menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mulai tergeser oleh bahasa asing. Padahal, ruang publik sebaiknya menunjukkan identitas bangsa dengan mengutamakan bahasa Indonesia. Namun pada kenyataannya, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik masih belum menunjukkan hal itu. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Setiap bahasa yang digunakan, khususnya di papan nama, baik nama pertokoan, pusat-pusat perbelanjaan, periklanan, dan lain-lain. Kadang ruang publik kita seakan lebih mengutamakan warga asing daripada warga Indonesia. Banyak papan petunjuk yang mengutamakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ditulis lebih dulu dengan huruf besar, sedangkan setelahnya bahasa Indonesia ditulis dengan huruf kecil. Bahasa asing tetap dapat digunakan, yang salah satu fungsinya sebagai penghala ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pemakaiannya tetap ditempatkan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, seperti halnya bahasa daerah. Dalam salah satu bunyi Sumpah Pemuda yang ketiga dinyatakan bahwa kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pernyataan itu bermakna bahwa bahasa Indonesia harus diletakkan lebih tinggi daripada bahasa lain yang ada di Indonesia, baik terhadap bahasa daerah maupun bahasa asing. Kesalahan yang biasa terjadi dalam penggunaan bahasa Indonesia, salah satunya yaitu masyarakat mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, baik bisa bahasa gaul, kurang mengerti atau memahami bahasa itu sendiri, seperti EYD-nya, kata baku, dan tata bahasa baku yang kebanyakan diremehkan oleh banyak pengguna bahasa. Pemilihan kata yang kurang tepat. Norma berbahasa itu penting digunakan dalam bahasa lisan maupun tulisan. Hal itu merupakan realita yang harus kita hadapi di era globalisasi seperti sekarang ini. Sebagai mahasiswa, seharusnya kita membuat perubahan agar bahasa Indonesia nantinya dapat terjaga dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Saya akan tampilkan contoh-contoh salah penggunaan bahasa dalam penunjuk jalan dan iklan yang ada di Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.